إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk kita puji atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada semua umat Islam, umat beliau yang setia mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, terlebih di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jemaah yang berbahagia, hari-hari Ramadan ini mengajarkan kepada kita banyak hal dari kebaikan-kebaikan. Maka pada kesempatan khutbah kali ini izinkan untuk kita mengambil beberapa faedah dan pelajaran yang berharga dari puasa dan juga ketaatan-ketaatan yang kita jalankan di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dan di antara pelajaran yang terpenting yang kita petik di bulan Ramadan ini adalah pelajaran takwa. Takwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat, dari umat-umat terdahulu yang sebelum kita dan juga kepada kita. Wasiat yang Allah wasiatkan kepada mereka dan kepada kita sama, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah An-Nisa, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang terdahulu yang telah diberikan kepada mereka Alkitab dan kepada kalian, itu umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih puasa Ramadan ini, dan di antara tujuan dan inti daripada syariat ini adalah untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah yang senantiasa kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang di dalam puasa kita berusaha untuk mengekang jiwa kita agar senantiasa dia berada di atas ketaatan kepada Allah, dan juga menghardik jiwa kita agar dia menjauh dari hawa nafsu dan juga bisikan-bisikan syaitan. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Fas-shaumu yahfazu 'ala al-qalb wal jawarih." Jadi hakikatnya puasa ini akan menjaga lisan, akan menjaga hati kita dan juga menjaga anggota tubuh kita. Dan tidak hanya itu, tetapi dengan berpuasa, puasa itu mampu mengembalikan kepada jiwa kita sesuatu yang telah hilang selama ini, yang disebabkan oleh syahwat dan juga hawa nafsu kita, dikembalikan dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa ini adalah sebesar-besarnya sebab untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada ucapan beliau, selama ini di luar Ramadan barangkali kita melakukan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu, melampiaskan syahwat kita pada yang haram, melakukan kemaksiatan kepada Allah secara tidak langsung, lambat laun. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama ini itu menghilangkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah, menghilangkan rasa nikmat beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa, sesuatu yang selama ini hilang dari kita maka akan dikembalikan kepada jiwa kita. Makanya kita dapati di bulan Ramadan banyak orang semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh As-Sa'di di dalam kitab beliau menjelaskan tentang sisi-sisi ketakwaan yang terdapat di bulan Ramadan. Beliau mengatakan orang yang berpuasa dia meninggalkan segala yang diharamkan atasnya, dari makan, minum, jima dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Padahal jiwanya ingin untuk melakukan hal tersebut. Di saat terik matahari kita merasakan haus, tetapi kenapa kita tidak minum, tidak makan di siang harinya? Karena kita mengharap sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ketakwaan, kata beliau. Kemudian demikian juga bahwasanya orang yang berpuasa dia akan melatih dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh saja orang yang berada di rumahnya, kemudian dia makan, dia minum, namun di luar rumah dia seolah-olah puasa. Tetapi hal itu tidak dia lakukan karena apa? Karena dia merasa senantiasa berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga makna daripada sisi-sisi takwa. Demikian juga ketika orang yang berpuasa, maka celah syaitan, jalur syaitan itu melemah pada diri manusia. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berlalu pada diri manusia mengikuti saluran darahnya. Ketika dia berpuasa, saluran darah itu menyempit sehingga menyempitkan fungsi daripada syaitan dan juga tipu daya syaitan pada diri manusia. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa biasanya sering dan semangat untuk melaksanakan ketaatan. Dan ini kita saksikan di masyarakat kita, yang sebelumnya kalau di masjid-masjid kita mungkin 1-2 shaf saja, tetapi ketika Ramadan, apalagi di awal-awal, itu masyarakat ya antusias sekali, semangat untuk menghadiri masjid-masjid, melaksanakan salat berjamaah, untuk melaksanakan salat tarawih dan melakukan ibadah-ibadah ketaatan yang lainnya. Tak hanya di masjid, demikian juga di rumah-rumah mereka membaca Al-Quran.
Orang yang kaya gemar bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia merasakan susahnya lapar, sehingga dia memiliki rasa iba dan kasihan kepada orang fakir dan miskin. Maka tak heran di bulan Ramadan seperti ini banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang terbuka. Ini menandakan bahwasanya puasa Ramadan adalah bulan di mana seorang itu dimudahkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun termasuk daripada khisalut taqwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun makna taqwa yaitu seorang menjadikan tameng antara dirinya yang menghalangi dirinya dari sesuatu yang dia takutkan. Adanya tameng yang memisahkan antara dirinya dengan sesuatu yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia jadikan tameng antara dirinya yang memisahkan antara dirinya dengan apa-apa yang dia takutkan. Maka seorang takut kepada Allah, yaitu takut kepada azabnya, takut kepada kemurkaannya, takut kepada siksanya. Maka yang dilakukan oleh manusia, melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi tameng antara dirinya dengan kemurkaan dan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa adalah wasiat yang sangat berharga, yang begitu banyak kita dapatkan dari sisi-sisi puasa kita. Maka wasiat takwa ini senantiasa Nabi SAW wasiatkan kepada para sahabat. Terlebih ketika beliau mengirim utusan untuk menyerang suatu kaum, pasukan para mujahidin yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terutama sekali beliau pesankan kepada panglimanya agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah wasiat takwa ini menjadi wasiat yang berharga, yang paling berarti untuk masyarakat kita, individu dan juga yang secara keseluruhan. Oleh karena itu para ulama kita senantiasa mereka perhatian dengan wasiat takwa ini, sehingga banyak sekali kita dapatkan ucapan-ucapan mereka tentang anjuran, dorongan, motivasi, dan menjelaskan daripada makna-makna takwa. Maka diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka apa kata beliau? An yuta'a fala yu'sa, Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yudhkara fala yunsa, dan Allah itu hendaknya senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Wa yushkar fala yukfar, dan agar senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Dan bahkan semakin besar kedudukan seseorang, maka dia semakin butuh kepada wasiat ini, wasiat takwa. Maka jangan sekali-kali ketika kita sudah menjadi pimpinan misalnya dalam satu lembaga, dalam satu perusahaan, dan bahkan dalam sebuah negara sekaligus, kemudian ada orang yang wasiatkan takwa, jangan kita merasa dia telah meremehkan kita ataupun merendahkan kita. Lihat kepada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika datang seorang laki-laki kepada beliau dan mengatakan, wahai Umar, ittaqillah, hai Umar, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Umar? Logika kita seharusnya Umar marah, tetapi Umar tidak melakukan hal tersebut. Maka kata beliau radhiyallahu taala an, la khaira fikum illam taquluha, maka masyarakatku, tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mengucapkan kalimat ini. Itu kalimat wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Wala khaira fina idza lam naqbalha, dan tidak ada kebaikan pada kami tatkala kami menolak wasiat tersebut. Artinya tidak boleh seorang pun, kalau ada orang memesankan kepada ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah, kemudian dia merasa tersinggung, merasa dirinya dalam keadaan baik-baik saja,
Ini pertanda keburukan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Talq ibn Habib rahimahullahu taala, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah. Hakikat daripada takwa itu engkau melaksanakan ketaatan di atas ilmu, cahaya dari Allah. Tarju sawab Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Dia melaksanakan ketaatan berdasarkan ilmu dan harapannya adalah pahala dan ganjaran di sisi Allah. Wa an tatruka ma'siyatahu ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya ilmu karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka semoga dengan berpuasa ini kita menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih mendapatkan sisi-sisi nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupannya dengan cara merealisasikan puasa yang sebenar-benarnya, puasa yang tak hanya menahan dari makan dan minum dan dari jima dan dari pembatal-pembatal puasa, tetapi puasa yang di dalamnya seorang berpuasa dari segala yang diharamkan oleh Allah, sehingga matanya juga berpuasa dari hal yang haram, telinganya berpuasa dari mendengarkan yang haram, lisannya juga berpuasa dari berbicara yang haram, sehingga dengan begitu seorang bisa merasakan nilai-nilai takwa di dalam kehidupannya yang kemudian dia bisa terapkan di dalam kehidupannya sepanjang 1 tahun berikutnya sampai kemudian bertemu dengan Ramadan berikutnya lagi. Oleh karena itu, kalau kita renungi firman Allah, bagaimana puasa itu Allah kaitkan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, karena memang dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan seseorang digembleng untuk mengekang dirinya agar senantiasa dia bersabar di atas ketaatan dan bersabar dari menjauhi maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillah kama amar, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida. Qala Allah ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabr. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran yang berharga di antara pelajaran yang kita ambil dari puasa yang kita lakukan saat ini hingga akhir bulan nanti, yaitu bagaimana puasa ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Dan puasa itu sendiri Nabi SAW menamainya dengan sabar, sebagaimana telah disabdakan oleh beliau, sum syahras sabar wa salasata ayyam minas syahr. Hendaknya engkau puasa di bulan sabar. Yang dimaksudkan oleh beliau bulan sabar tak lain adalah bulan Ramadan, yang mana seorang dididik untuk bersabar kepada Allah, dan puasa sunnah 3 hari di dalam sebulan. Jemaah yang dirahmati Allah, maka di dalam puasa Ramadan mengajarkan kepada kita sabar dengan segala jenisnya. Karena sabar sebagaimana yang kita maklumi, ada 3 jenis. Sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan sabar untuk menjauhi maksiat Allah, dan sabar di dalam menghadapi takdir-takdir yang tidak mengenakan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan pula oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, jiwa kita ini memiliki 2 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan untuk berbuat, untuk melakukan ketaatan. Dan yang kedua adalah kekuatan untuk ihjam. Ihjam itu artinya adalah kekuatan untuk menahan diri.
Jadi kekuatan untuk berbuat ini adalah bagaimana perbuatan yang dia lakukan itu untuk meraih kemanfaatan. Sedangkan kekuatan untuk menahan diri, bagaimana agar dia itu terhindar dari segala hal yang memudaratkan dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terbaik, kata beliau, adalah orang yang terkuat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan orang yang terburuk adalah orang yang paling lemah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Demikian juga orang yang terkuat adalah orang yang paling sabar untuk menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah, dan orang yang terburuk adalah orang yang bergelimang dan menuruti hawa nafsunya. Dan di dalam perkataan beliau yang lain yang sangat indah, beliau pernah mengatakan tentang indahnya kesabaran ini. Bagaimana dengan kesabaran itu orang bisa setingginya sampai sepadan dengan para malaikat, dan bagaimana dengan menghilangkan kesabaran dari dirinya dia hina sehinanya, bahkan seperti hewan dan juga syaitan. Beliau mengatakan fal insanu minna. Jadi masing-masing kita, jika kesabarannya mengalahkan hawa nafsunya dan syahwatnya, maka dia sepadan dengan para malaikat Allah. Lihat, para malaikat itu adalah ibadun la ya'sunallah ma amarahum. Mereka adalah para hamba Allah yang tak pernah bermaksiat. Maka manusia bila mana dia bersabar, dan kesabaran ini membuat dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dan syahwatnya, maka dia setara dengan para malaikat Allah. Dan sebaliknya, kata beliau, jika hawa nafsunya dan syahwatnya mengalahkan kesabaran, maka dia ini sepadan dengan syaitan. Fungsi kesabaran, dengan bersabar maka dia bisa setinggi para malaikat. Namun bila mana dia tidak bersabar, maka dia sepadan dengan syaitan. Dan bahkan banyak keburukan, kejahatan yang kita dengar dan kita saksikan itu lebih buruk dari perbuatan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal yang melakukannya adalah manusia. Dan kata beliau, dan jika dia lebih mengedepankan kepuasan dirinya dari makan dan minum dan juga syahwat jima, maka mengalahkan kesabarannya, maka dia sama persis dengan hewan. Lihat hewan yang melata di muka bumi, makan, minum, kemudian berkembang biak. Itulah fungsi daripada hewan. Jika manusia di dunianya tidak memiliki kesabaran, yang dia pentingkan masalah perut, yang penting mendapatkan uang, dia tidak peduli halal haram, dan dia tidak peduli tentang hak Allah, tentang kewajiban-kewajiban, tidak memiliki kesabaran untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan seperti ini, di saat panasnya, teriknya matahari. Sebagian kaum muslimin berpuasa, alhamdulillah, tetapi betapa banyak yang kita tahu, yang kita saksikan juga di antara kaum muslimin yang tidak berpuasa. Padahal mereka sehat, mukim, padahal mereka sudah balik dan berakal. Kenapa? Karena tidak bersabar. Maka perhatikanlah diri kita. Di mana status kita dari kesabaran? Apakah kita orang yang bersabar sehingga kita meraih derajatnya para malaikat, atau malah kita tidak bersabar sehingga terjerumus pada rendahnya syaitan dan juga hewan ternak? Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita berusaha, ya, perjuangan. Bersabar itu butuh dengan perjuangan. Artinya bukan semua apa yang kita inginkan kita ikuti. Andai jiwa kita ini kita biarkan mengikuti apa yang dia mau, justru dia akan membawa kita kepada kehinaan, kepada kelemahan. Ibaratnya anak kecil, kata para ulama, jiwa ini kalau kita tidak sapih, itu sama seperti anak-anak sampai umur 3 tahun, 4 tahun, kalau tidak disapih dia terus menyusu kepada ibunya. Jiwa kita pun demikian, kalau kita terus berikan kepada dia apa yang dia mau. Dia mau maksiat, kita ikutin. Dia mau tidak puasa, kita ikutin. Maka niscaya sampai kapanpun, dan bahkan sampai mati, na'udzubillah min dzalik, orang tidak akan berpuasa, tidak akan sholat, tidak akan zakat.
dan lain sebagainya daripada ketaatan kepada Allah. Maka butuh perjuangan, maka barang siapa yang berjuang Allah akan berikan bantuan. Nabi SAW mengatakan, wa man tasabbara yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk senantiasa bersabar, kita malas baca Al-Quran, tapi kita berjuang terus bagaimana kita agar tetap membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepada dia kesabaran. Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menyertainya, Allah akan memberikan bantuan kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا الصالحة إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.